Sekarang Di Feitian harus menghadapi tekanan yang diberikan oleh banyak dunia atas. Jika dia tidak ingin bermusuhan dengan dunia atas, cara terbaik adalah dengan mencabut blokade Gunung Bintang tanpa nama dan mengizinkan utusan yang dikirim oleh dunia atas untuk masuk dan melihatnya. Selama memang tidak ada harta karun pembuat zaman di Gunung Bintang tanpa nama, maka banyak dunia yang lebih tinggi tidak akan terus menargetkan klan Kaisar Kuno Kegelapan. Namun, Di Feitian bersikeras memblokir Gunung Bintang tanpa nama, yang secara bertahap meningkatkan intensitas konflik. Meskipun Kaisar Feitian menghadapi tekanan dari banyak dunia yang lebih tinggi, ia masih ingin menutup Gunung Bintang tanpa nama. Ye Xuan yakin pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di Gunung Bintang tanpa nama. Sekalipun itu bukan harta karun zaman, itu adalah rahasia yang tak mungkin diketahui dunia lain yang lebih tinggi. Karena adanya rahasia ini, klan Kaisar Kuno Kegelapan tidak punya waktu untuk mengurus hal lain, memberikan alam Jiushu kesempatan untuk bernapas. Namun, jika kebenaran rahasia ini tidak terungkap, mustahil untuk terus memanipulasi situasi. Jika Anda ingin mengendalikan situasi, Anda harus mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di Gunung Bintang tanpa nama, dan semakin cepat semakin baik. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ye Xuan merasa perlu melakukan perjalanan ke Gunung Bintang tanpa nama. Tuan Yi, apakah Anda tidak penasaran dengan rahasia yang tersembunyi di Gunung Bintang tanpa nama? Ye Xuan menatap lawan bicaranya dan bertanya dengan santai. Dewa Yi dari alam ilahi tidak menyembunyikan rasa ingin tahunya dan menjawab, tentu saja aku penasaran. Rahasia yang membuat Kaisar Feitian menyinggung begitu banyak dunia atas pastilah luar biasa. Apakah kamu tertarik untuk berwisata ke Gunung Bintang tanpa nama? Saran Ye Xuan. Tuan Yi Senji tersenyum dan berkata, tentu saja. Kebetulan saja anggota anisasi kami yang dikirim untuk menjelajahi Gunung Bintang tanpa nama mungkin membutuhkan bantuan, jadi akan lebih mudah bagi saya untuk ikut. Bagaimana? Anda mau ikut dengan kami? Ye Xuan mengangkat bahu dan menjawab, aku juga penasaran dengan apa yang ada di Gunung Bintang tanpa nama. Mungkin memang ada harta karun dari zaman itu. Berita bahwa harta karun bersejarah telah muncul di Gunung Bintang tanpa nama adalah sepenuhnya salah. Awalnya, dia hanya ingin mendorong maju kekuatan-kekuatan unggul dari dunia Void dan memberikan tekanan pada klan Kekaisaran Kuno Kegelapan. Sekarang, reaksi Di Feitian menunjukkan bahwa Gunung Bintang tanpa nama jelas bukan dunia kecil biasa. Mengenai apakah harta karun yang membuat zaman telah muncul di dunia, sulit untuk mengatakannya. Namun, Ye Xuan merasa itu bukan kebetulan. Mungkin ada rahasia lain yang sama pentingnya, dan ia perlu pergi ke sana secara langsung untuk mencari tahu. Jadi, Ye Xuan dan penguasa alam ilahi sepakat menentukan tempat untuk bertemu dan pergi bersama ke Gunung Bintang tak bernama di galaksi kuno. Ye Xuan kembali untuk membuat persiapan dan memutuskan untuk pergi sendiri tanpa membawa bola guntur bersamanya. Karena sekarang di alam Jiushu, hanya ada Lei Qiu, seorang petarung setingkat Kaisar Dewa. Jika Lei Qiu disingkirkan, tidak akan ada yang menjaga alam Jiushu. Jika terjadi keadaan darurat, tidak akan ada yang mampu mengatasinya. Ketika Lei Qiu mengetahui hal ini, ia sangat marah. Ia berjalan-jalan dan membuat keributan. Dia juga mengutip contoh Kaisar Dewa Qing Qiao yang meninggalkan Kaisar Binatang Kunpeng. Ye Xuan tidak tergerak dan masih tidak berencana untuk membawa pecinta kuliner ini bersamanya. Pada saat ini, saya tiba-tiba mengerti pilihan awal yang dibuat oleh Kaisar Qing Qiao. Pada zaman dahulu kala, saat Kaisar Dewa Qing Qiao memimpin pasukan Langya keluar dari alam Jiushu adalah sesaat setelah ia mengalahkan Ratu Ibel Abadi. Pada saat itu, dinasti ilahi Tianyao baru saja runtuh dan terpecah menjadi 9 kerajaan Tianyao kuno. Meskipun dinasti Ibel Surgawi telah dikalahkan pada saat itu, ia telah memerintah Jiushu selama 100.000 tahun. Warisan dinasti Ibel Surgawi yang begitu dalam sungguh tak terbayangkan. Meskipun Raja Ibel Mayat hidup dikalahkan dan jatuh ke domain bintang gelap, kekuatan dan latar belakang klan Ibel Langit tidak dapat diremehkan. Oleh karena itu, pada saat itu, dibutuhkan keberadaan yang kuat untuk menjaga alam Kyushu. Kaisar Dewa Qing Qiao akhirnya memilih untuk membiarkan Kaisar Binatang Kunpeng tetap tinggal, dan meninggalkan alam Jiushu bersama pasukan Langya sendirian untuk berperang melawan keluarga Kerajaan Void. Sekarang, Ye Xuan membuat pilihan yang hampir sama dengan Kaisar Ilahi Qing Qiao. Ketika ia harus meninggalkan wilayah Jiushu untuk urusan bisnis, ia meninggalkan bola petir tanpa ragu-ragu. Gu, Lei Qiu melompat dan berteriak dengan marah. Ye Xuan memegang kepalanya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu sudah besar sekarang, dan kamu harus memikul tanggung jawab untuk melindungi tanah airmu. Ye Xuan selalu merasa Lei Qiu seperti anak nakal. Meskipun kuat dan memiliki nafsu makan yang luar biasa, kepribadiannya masih seperti binatang muda. Jika Lei Qiu diukur dalam tahun manusia, dia memang masih bayi. Oleh karena itu, Lei Qiu, Gai dan Tong sering bermain bersama,
dan mereka sangat akrab karena mereka berteman seusia. Setelah menenangkan emosi Lei Qiu, Ye Xuan pergi menemui Su Zexue lagi, menjelaskan beberapa hal kepadanya, lalu meninggalkan alam Jiushu dan pergi ke tempat pertemuan yang disepakati dengan penguasa alam Yishen. Kali ini perjalanan rahasia. Di dunia Jiushu, kecuali beberapa orang terdekat, tak seorang pun tahu bahwa orang terkuat di Jiushu sudah tiada. Tempat pertemuan yang disepakati cukup jauh. Jika kita menggunakan proyeksi pikiran, kita bisa langsung sampai di sana, tetapi jika kita bepergian langsung, akan memakan waktu. Butuh waktu 2 hari bagi Ye Xuan untuk mencapai tempat pertemuan yang disepakati dengan Dewa Yi dari alam ilahi. Dewa alam ilahi Yi sudah menunggu di sana, berdiri dalam kehampaan dengan mata terpejam, seolah-olah ia tertidur, menyatu dengan lingkungan sekitarnya, seolah-olah ia selalu menjadi bagian dari tempat ini dan telah ada sejak dahulu kala hingga saat ini. Ye Xuan tahu bahwa ini adalah suatu kondisi pikiran, suatu kondisi menyatu dengan ruang di sekitarnya. Itu adalah manifestasi tingkat tinggi dari alam rahasia luar angkasa. Meskipun kultivasi Ye Xuan telah mencapai ranah ruang, ia belum menguasai ranah ruang tingkat tinggi ini. Ia telah berlatih dan mencoba memahami ranah ruang ini. Apakah kamu sudah menunggu lama? Ye Xuan mendekat dan bertanya. Tidak akan lama, hanya 2 hari. Dewa Yi dari alam ilahi membuka matanya dan menjawab. 2 hari, yang berarti dia sudah menunggu di sini saat Ye Xuan berangkat dari alam Jiushu. Tentu saja, bagi seorang ahli tingkat Realm Master, 2 hari bukanlah waktu yang lama. Terlebih lagi, waktu yang ia tunggu sepenuhnya menyatu dengan ruang di sekitarnya. Ini adalah cara untuk merasakan rahasia ruang tanpa membuang-buang waktu. Ye Xuan mengangkat alisnya dan berkata, sudah tepat 2 hari sejak aku berangkat dari alam Jiushu, yang berarti ketika kau memberitahuku titik pertemuan, kau sudah ada di sini. Dewa Yi dari alam ilahi tersenyum dan berkata, ya, karena ketika kau menyarankan untuk pergi ke Gunung Bintang tanpa nama untuk mencari tahu apa yang terjadi, aku sudah dalam perjalanan ke sana. Kau bilang kau ingin ikut denganku, jadi aku terpaksa menunggumu di sini. Ye Xuan sedikit terkejut dan bertanya, bukankah kau akan membantu anggota Dewan Bencana? Kenapa kau membuang-buang waktu menungguku? Tidak masalah. Tidak banyak perbedaan jika aku pergi sehari lebih awal atau lebih lambat. Jika anggota Dewan Bencana mendapat masalah karena aku terlambat 2 hari, itu akan sangat sia-sia. Sebagai perbandingan, menurutku kau lebih menarik. Mungkin aku akan menghadapi hal yang berbeda jika aku pergi ke Gunung Bintang tanpa nama bersamamu, kata Dewa Alam Dewa, Yi. Ye Xuan dan Yi, penguasa alam ilahi, melakukan perjalanan bersama, dan 7 hari kemudian mereka tiba di pinggiran Gunung Bintang yang tak bernama di galaksi kuno. Bahkan pada jarak 100 mil, orang dapat dengan jelas melihat obelis, senjata kekaisaran Kaisar Feitian, berdiri di puncak Gunung Bintang tanpa nama. Keduanya tidak mencoba menerobos masuk ke area yang diblokir oleh obelis, tetapi dipimpin oleh penguasa alam ilahi Yi dan sampai di sebuah gunung hampa. Gunung hampa ini sangat besar, dan beberapa tanaman fluoresensi tumbuh di atasnya. Di daerah dataran rendah di pegunungan, ada genangan cairan merah dan hitam. Dewa alam ilahi Yi mendatangi cairan merah dan hitam itu dan berkata, aku di sini, tunjukkan dirimu. Tubuh merah dan hitam itu mulai berubah bentuk, dan berdiri dari tanah, berubah menjadi wujud manusia, yang tidak lain adalah anggota Dewan Bencana, Kamaitachi, yang pernah ditemuinya sebelumnya. Namun, apa yang Ye Xuan lihat sebelumnya adalah proyeksi pikiran spiritual Musang Sabit, dan sekarang dia melihat tubuh aslinya, dan tubuh aslinya tampak sedikit istimewa. Setelah Kamaitachi muncul, dia berkata dengan nada sedikit tidak puas, kamu terlambat. Hanya terlambat 2 hari, tidak masalah. Tuan Yi Senji tidak mempermasalahkannya, dan tidak berniat meminta maaf atas keterlambatannya. Kenapa kau membawanya ke sini? Kamaitachi melirik Ye Xuan dengan tatapan tidak ramah. Sebelumnya, saat alam Kyushu dan kelima anggota Dewan Bencana bertemu, pembicaraan antara kedua belah pihak tidak terlalu menyenangkan, jadi saat Kamaitachi ini membuka mulutnya, nadanya tidak terlalu bagus. Ye Xuan merasa tidak perlu berurusan dengannya, jadi dia berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan, menoleh ke arah lain, dan mengamati lingkungan sekitarnya. Tuan Yi Senji berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu menjelaskan tindakan saya kepada siapapun. Selama tugas yang diberikan telah selesai, para anggota tidak boleh saling mengganggu. Kamaitachi tidak menyelidiki masalah itu lebih lanjut, tetapi malah berkata, kalian terlambat 2 hari. Lebih dari selusin kelompok orang telah mencoba menyelinap ke Gunung Bintang tanpa nama untuk menyelidiki. Apa hasilnya? Tanya Dewa Alam Ilahi Yi. Semuanya dihalangi oleh tentara kekaisaran. Tak seorang pun berhasil, jawab Kamaitachi. Dengan pasukan kekaisaran yang menekan mereka, mustahil bagi orang biasa untuk mendekat. Kuharap kau tidak seperti mereka, kata penguasa alam ilahi Yi dengan santai dan ekspresi tenang.
Musang sabit mendengus dingin itu hanya senjata kekaisaran. Jika aku tidak bisa memberitahu musuh, aku akan langsung menghancurkannya. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo kita mulai, desak Dewa Yi dari alam ilahi, lalu mengeluarkan manik bundar transparan dan melemparkannya, sambil berkata, ambil ini dan biarkan aku melihat apa yang terjadi di dalamnya. Kamaitachi memegang manik bundar transparan itu dan berkata dengan tidak sabar, aku bisa masuk sendiri. Akan semakin merepotkan kalau aku harus membawa manik seperti ini. Apa yang kau lihat dan sampaikan pasti kurang detail, jadi aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tegas Dewa Yi dari alam ilahi. Baiklah, saat Kamaitachi berbicara, tubuhnya mulai meleleh, berubah menjadi genangan cairan merah dan hitam. Manik-manik bundar transparan yang melilitnya juga meleleh bersamanya, meresap ke dalam batu dan menghilang sepenuhnya. Ye Xuan mencoba memindai dengan indera keilahiannya dan menemukan bahwa Kamaweasel benar-benar menghilang di bawah indera keilahiannya. Indera kedewaan dapat menjelajah bagian dalam gunung, tetapi setelah Kamaitachi menembus jauh ke dalam bebatuan gunung, indera kedewaan tidak dapat lagi menjelajahnya. Ye Xuan menduga bahwa mungkin kekuatan kesadaran ilahi yang dilepaskan tidak cukup, sehingga kehadirannya tidak disadari. Akan tetapi, dengan akal sehatnya, jika dia tidak dapat menemukan lokasinya setelah mencari seperti ini, maka hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menemukannya. Setelah beberapa saat, penguasa alam ilahi membentuk mantra sihir dengan tangannya dan melakukan teknik rahasia, lalu sebuah gambar seperti cermin muncul di depannya. Gambar yang muncul adalah persis gambar yang dipantulkan oleh manik bulat transparan. Layar menunjukkan bahwa Kamaitachi tengah mendekati gunung bintang tanpa nama dengan cepat, dan sesaat kemudian memasuki area yang ditutupi oleh obelis. Berdasarkan situasi yang ditampilkan di layar, Ye Xuan mendongak ke arah obelis, menebak lokasi Kamaitachi saat ini, dan kemudian ingin melihat apakah sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Akan tetapi, pada tingkat yang terlihat dengan mata terbuka, tidak ada keberadaan material di lokasi di mana Kamaitachi berada, yang mana ini sangat aneh. Tidak heran Tuan Yi dari alam ilahi berkata bahwa dia cocok untuk eksplorasi, kemampuan ini terlalu istimewa. Pemandangan itu terus bergerak maju, dengan cepat mendekati gunung bintang tanpa nama. Sesaat kemudian, pasukan Kaisar Kuno Kegelapan muncul di depan. Gambar itu tidak menunjukkan niat untuk menghindari pasukan. Serangan itu langsung menembus pasukan patroli klan Kaisar Kuno Kegelapan, dan bahkan menembus tubuh seorang prajurit klan Kaisar Kuno Kegelapan. Namun, prajurit dari klan Kaisar Kuno Kegelapan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan apapun, bahkan tidak bereaksi sama sekali. Kemudian, pemandangan mulai berkelana di pegunungan bintang yang tak bernama, mencari tempat di mana rahasia tersembunyi. Tak lama kemudian, layar terkunci pada suatu arah dan segera mendekat. Dilihat dari kecepatan pergerakan gambar, Kamaitachi pasti telah menemukan sesuatu. Ye Xuan berjalan mendekat dan memperhatikan layar dengan saksama. Saya melihat dunia kecil muncul di depan layar, dunia kecil yang sangat aneh. Dunia itu sangat kecil, sekecil istana. Rasanya tidak tepat jika ruang sekecil itu disebut dunia kecil. Namun, ruang ini sebenarnya adalah dunia kecil, karena pada lapisan luarnya terdapat dinding kristal hampa. Selain itu, ia merupakan lapisan dinding kristal hampa yang bening, sekokoh substansi, lapisan dinding kristal hampa yang sangat stabil. Secara umum, dinding kristal hampa memancarkan hukum dan kekuatan yang kuat, dan makhluk hidup tidak dapat mendekatinya sama sekali. Namun, dinding kristal hampa di dunia kecil di depan itu sekokoh suatu zat, dan hukum-hukumnya sangat stabil, seolah-olah telah memadat menjadi kristal besar. Dinding kristal hampa di dunia kecil ini agak aneh. Apakah ada dinding kristal hampa seperti itu di dunia hampa? Ye Xuan merasa sedikit aneh dan bertanya dengan santai, seolah-olah dia sedang berbicara sendiri. Dewa Yi dari alam ilahi juga sangat bingung, dan berkata setelah berpikir dinding kristal void ini memang aneh. Meskipun dinding kristal void adalah hukum yang terwujud, ia dapat memadat seperti kristal tanpa mengerahkan kekuatan apapun. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah itu kristal besar? Tebak Ye Xuan. Keduanya hanya bisa mengamati melalui layar dengan mata terbuka dan tidak bisa menggunakan pikiran spiritual mereka untuk menyelidiki. Jadi mereka hanya bisa melihat bahwa lapisan luar dunia kecil di depan mereka tampak seperti dinding kristal hampa, tetapi tidak dapat dikonfirmasi dengan pengamatan mata terbuka. Kita harus mendekat untuk mengamati. Dewa Yi dari alam ilahi menatap layar. Dan gambar itu dengan cepat mendekati dunia kristal kecil itu. Tepat ketika detail dunia kristal kecil itu hampir terlihat jelas, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit dan menghalangi jalan. Sosok itu tak lain adalah Di Feitian. Di Feitian mengangkat telapak tangannya, mengarahkannya ke layar, dan berteriak dengan suara berat, siapa kau? Keluar dari sini. Kami telah ditemukan. Ye Xuan dan Tuan Yi dari alam ilahi membuka mata lebar-lebar pada saat yang sama, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.
Akan tetapi, nada suara mereka tidak menunjukkan bahwa mereka khawatir tentang Kamaitachi. Yesuan tidak khawatir karena dia tidak akrab dengan Kamaitachi, dan bahkan percakapan mereka sebelumnya sedikit tidak menyenangkan. Tuan Yi dari alam ilahi tidak tahu alasannya, mungkin hubungan dalam Dewan Bencana memang membosankan. Karena makin banyak orang yang mencoba masuk ke Gunung Bintang tanpa nama, Di Feitian mengesampingkan semuanya dan bergegas datang sendiri. Tepat di depan dunia dinding kristal, ia menemukan penyusup yang tersembunyi. Ia mengangkat tangannya untuk membuka dunia rahasia ruang angkasa dan ingin menangkap tikus itu. Yesuan dan Dewa Yi dari alam ilahi sedang menatap layar. Ketika mereka melihat Di Feitian muncul, mereka berdua merasa bahwa musang sabit telah ditemukan. Akan tetapi, tidak ada guncangan dalam gambar tersebut, dan tidak ada tanda-tanda bahwa Kamaitachi khawatir. Yesuan memikirkannya sejenak dan merasa bahwa karena Kamaitachi bisa menjadi anggota Dewan Bencana, kekuatannya pasti kuat. Bahkan jika dia ketahuan, dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Aneh, kenapa si Itachi sabit ini malah mundur? Tuan Yi dari alam ilahi menatap layar dengan bingung. Tepat pada saat ini, Di Feitian berteriak keras, mengangkat tangannya dan meraih seseorang dari kehampaan. Orang ini terlihat jelas di gambar, tetapi dia bukan seorang Itachi sabit, melainkan seorang kultivator berpakaian hitam. Namun, dia jelas berasal dari klan suku. Dia ditangkap oleh Di Feitian di udara, dan dia berteriak serta meronta, tetapi tidak berhasil. Seekor tikus kecil berani masuk, mencari kematian. Niat membasmi terpancar di mata Di Feitian. Ia mencubit pria itu di udara, dan dengan suara bang, pria itu meledak. Kabut darah menghilang, dan pemandangannya sangat tragis. Setelah melihat pemandangan ini, Yesuan dan Tuan Yi dari alam ilahi menyadari bahwa orang yang ditemukan bukanlah si musang sabit, tetapi seorang kultivator lain yang telah menyelinap ke Gunung Bintang tanpa nama. Di beberapa pasar gelap di dunia atas, hadiah tinggi telah dipasang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa praktisi mengambil risiko dan menyelinap ke Gunung Bintang tanpa nama untuk menyelidiki. Namun, sebagian besar praktisi yang ingin menyelinap ke Gunung Bintang tanpa nama untuk penyelidikan tidak dapat melewati penghalang obelis dan pasukan Kaisar Kuno Hades. Jelaslah bahwa kultivator yang ditangkap dan dihancurkan ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyembunyikan keberadaannya. Ia bahkan berhasil melewati blokade obelis dan pasukan Kaisar Dunia Bawah, lalu mendekati dunia dinding kristal. Sialnya, dia bertemu Di Feitian, lalu ditarik keluar dari kehampaan dan dihancurkan oleh Di Feitian. Setelah melihat kultivator ini hancur berkeping-keping, Kamaitachi tidak terus mendekati Di Feitian, tetapi menjaga jarak yang relatif aman dan terus mengamati. Setelah Di Feitian menghancurkan kultivator itu hingga mati, dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam, mencari orang-orang tersembunyi yang mungkin ada di sekitar. Rasanya seperti dia telah merasakan kehadiran makhluk tersembunyi lainnya dan mencoba menemukan mereka. Kaisar Feitian berjaga di depan dunia dinding kristal dan tidak mengizinkan siapapun mendekat. Bahkan pasukan klan Kaisar Minggu pun tidak diizinkan mendekat dan hanya bisa menjaga pinggirannya. Pada saat ini, para pendeta dari klan Kaisar Kuno Kegelapan tengah mengikat rantai ke dunia dinding kristal kecil menggunakan formasi dan teknik rahasia, sedangkan ujung lainnya ditarik oleh binatang kuno kekosongan. Lebih dari 1000 binatang purba kehampaan menarik dinding kristal dunia kecil ke depan. Kecepatan gerakannya sangat lambat, begitu lambatnya hingga agak aneh. Yesuan memperkirakan dengan mata terbukanya bahwa ukuran dunia dinding kristal kecil itu kira-kira sama dengan 10 binatang hampa kuno. Sekarang, 1000 binatang hampa kuno menarik dunia dinding kristal sekecil itu dengan sangat lambat, sungguh tidak normal. Dengan kekuatan binatang void kuno, satu binatang void kuno dapat menarik gunung yang 10 kali lebih besar dari dirinya dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, sekarang, sangat sulit bagi 1000 binatang kehampaan kuno untuk menarik dunia dinding kristal sekecil itu. Karena Di Feitian berjaga di depan dunia dinding kristal, Kamaitachi tidak terus mendekat dan hanya bisa mengamati dari kejauhan. Pada jarak ini, dunia dinding kristal diselimuti kabut yang tidak dapat ditembus, dan mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam dunia dinding kristal. Meskipun kita tidak dapat melihat bagian dalam dunia dinding kristal, namun dilihat dari berbagai tanda, dunia dinding kristal ini pastilah luar biasa. Sepertinya Kaisar Feitian benar-benar menemukan sesuatu yang luar biasa. Dunia kecil berdinding kristal yang tak tergoyahkan oleh 1000 binatang hampa kuno ini, meskipun tak ada apa-apa di dalamnya, tetaplah sesuatu yang sangat langka, kata Dewa Yi dari alam ilahi sambil berpikir. Yesuan melanjutkan, aku merasa pasti ada sesuatu di dunia dinding kristal ini. Dunia kecil yang aneh ini tidak mungkin terbentuk begitu saja. Pasti ada alasan di balik keberadaannya. Dewa Yi dari alam ilahi mengangguk setuju dengan pandangan ini memang benar demikian, kalau tidak, tidak akan ada yang masuk akal.
Jika itu hanya dunia dinding kristal kecil tanpa apapun di dalamnya, Di Feitian tidak perlu menjaganya seketat itu. Meskipun dunia dinding kristal kecil ini luar biasa, namun itu sendiri bukanlah rahasia yang mengejutkan. Jika hanya ada dunia dinding kristal kecil ini, bahkan jika dunia atas mengetahuinya, mereka tidak akan membuang energi untuk memperjuangkannya. Rahasia yang Kaisar Feitian lebih suka menyinggung banyak dunia yang lebih tinggi daripada menyimpannya pasti lebih penting daripada dunia dinding kristal itu sendiri. Bisakah kita berkomunikasi dengan Kamaitachi? Tanya Ye Xuan. Tidak, bola itu adalah harta karun rahasia yang kukondensasi menggunakan alam rahasia ruang angkasa. Melihat bayangan bola itu saja sudah batasnya. Jika aku berkomunikasi dengan Kamaitachi, itu pasti akan membangkitkan kewaspadaan Kaisar Feitian. Penguasa alam ilahi Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, dari jarak sejauh ini, aku tak bisa melihat apa yang ada di dalam dunia dinding kristal. Ye Xuan sangat penasaran dan ingin segera datang untuk melihat rahasia apa yang tersembunyi di dunia dinding kristal yang aneh ini. Tuan Yi dari alam ilahi juga penasaran, tetapi dia tidak bisa mendesak musang sabit untuk mendekat, jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Binatang purba dari kehampaan terus menarik dunia dinding kristal dan bergerak di galaksi abadi. Namun, kecepatan gerakannya terlalu lambat, dan tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk menariknya kembali ke Hades. Di Feitian tampak sangat tidak puas dengan kecepatan geraknya. Ia membuka ranah rahasia ruang angkasa, menyelimuti seluruh dunia dinding kristal, dan mendorong dunia dinding kristal tersebut dengan kekuatan ranah rahasianya sendiri. Didorong oleh kekuatan kuat Di Feitian, dunia dinding kristal akhirnya mulai bergerak lebih cepat. Sepertinya Kamaitachi tidak bisa mendekat. Aku agak kecewa. Tuan Yi dari alam ilahi menunggu cukup lama, tetapi tidak melihat musang sabit mendekat, dan nadanya menunjukkan sedikit kekecewaan yang mengejek. Kamaitachi menunggu sebentar dan mendapati Di Feitian sudah berdiri di atas dunia dinding kristal. Ia menutup matanya dan mendorong dunia dinding kristal itu dengan kekuatan alam rahasia angkasa. Ia tidak menunjukkan niat untuk pergi. Selama Di Feitian masih ada, tidak ada cara untuk mendekati dunia dinding kristal. Kamaitachi menunggu lama, dan setelah memastikan bahwa Di Feitian tidak akan pergi, dia harus berbalik dan meninggalkan Gunung Bintang tanpa nama, kembali ke penguasa alam Dewa Yi, dan menampakkan sosoknya. Ketika Dewa Yi dari alam ilahi melihatnya kembali, dia bertanya, apakah kau melihat dengan jelas apa yang tersembunyi di dunia dinding kristal? Tidak, jaraknya agak jauh, dan kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dunia dinding kristal, jawab Kamaitachi. Bukankah kau bilang kemampuan penyembunyianmu tak tertandingi di dunia? Sekarang kau bahkan tidak bisa mendekati dunia kecil ini. Penguasa alam Yishen sedikit tidak puas. Kamaitachi menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan mendengus, jika kau tidak datang terlambat dan pergi menyelidiki 2 hari sebelumnya, kau tidak akan bertemu Di Feitian sama sekali. Di seluruh klan Kaisar Minggu, kecuali Di Feitian, tidak ada orang lain yang bisa merasakan napasku. Tuan Yi Senji tidak melanjutkan perdebatan dengannya mengenai masalah ini, tetapi bertanya Anda masuk sendiri, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh di dunia dinding kristal? Dunia kecil berdinding kristal itu sepertinya sangat berat, sebanding dengan dunia besar. Kamaitachi berpikir sejenak lalu menjawab. Kau tidak bicara omong kosong, kan? Bayangkan betapa beratnya dunia kecil yang tidak bisa ditarik oleh lebih dari 1000 binatang buas kuno. Penguasa alam Yishen sangat tidak puas dengan jawaban ini. Kamaitachi tampak tidak senang, tetapi tidak membantah. Ia malah merenung sejenak dan berkata, ketika Di Feitian menoleh ke dunia dinding kristal, tatapannya memiliki semacam perasaan yang sulit dijelaskan. Bagaimana perasaanmu? Tolong jelaskan dengan jelas, tanya Dewa Yi dari alam ilahi. Tatapan itu mengandung kekaguman, dan sedikit keserakahan. Kamaitachi mencoba menggambarkan tatapan itu, tetapi dilihat dari ekspresinya, ia merasa kurang puas dengan deskripsinya. Akan tetapi, dari 3 kata yang diucapkannya, orang dapat membayangkan seperti apa ekspresinya. Kekaguman, keserakahan, apa sebenarnya yang bisa menyebabkan tatapan aneh seperti itu? Pasti bukan dunia kecil berdinding kristal itu. Pasti ada rahasia yang lebih mengejutkan di dunia kecil berdinding kristal itu. Setelah berpikir sejenak, Kamaitachi menambahkan, saya merasa dunia dinding kristal mungkin padat. Ketika Ye Xuan dan Tuan Yi dari alam ilahi mendengar ini, mereka langsung merasa sangat aneh. Dunia kecil dengan dinding kristal padat. Permukaan dunia dinding kristal kecil itu jelas merupakan dinding kristal hampa. Jika padat, apa artinya itu? Artinya, dunia dinding kristal kecil ini seluruhnya terbuat dari dinding kristal hampa, dan bagian dalamnya juga diisi dengan dinding kristal hampa. Dan apa itu Void Crystal Wall? Dinding kristal void merupakan eksistensi khusus yang dipadatkan oleh hukum yang dapat memisahkan 2 dunia. Dalam keadaan normal,
Dinding kristal void merupakan batas yang memisahkan dua dunia. Namun, Kamaitachi mengatakan bahwa dunia dinding kristal kecil itu padat, lalu apa arti keberadaan dinding kristal hampa? Padat? Apakah kau yakin? Tanya Dewa Yi dari alam ilahi sambil mengerutkan kening. Aku tidak yakin, tapi rasanya padat. Kamaitachi tidak yakin apakah perasaan ini benar, lagi pula, dia tidak mendekat untuk mengamati. Apakah ada penemuan lain? Tanya Dewa Yi dari alam ilahi lagi. Setelah berpikir sejenak, Kamaitachi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi, itu saja. Lord Yi Senji merenung dan berkata, petunjuk yang kami temukan terlalu sedikit. Kami harus terus menyelidiki. Kita harus menunggu Di Feitian pergi, kalau tidak, kita harus bertarung langsung, kata Kamaitachi sambil merentangkan tangannya. Ye Xuan memandang ke arah gunung bintang tanpa nama dan berkata, Kaisar Feitian tidak akan pergi. Dia di sini khusus untuk melindungi dunia dinding kristal itu. Dia tidak akan pergi sampai dunia dinding kristal ditarik kembali ke dunia kuno Hades. Kamaitachi tidak membantah pernyataan ini karena dia merasakan hal yang sama di hatinya. Tuan Yi mengerutkan kening dan bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk mendekat dan menyelidiki? Kamaitachi merentangkan tangannya dan menjawab, apakah menurutmu mudah menyembunyikan keberadaanmu di bawah persepsi seorang kaisar dewa? Kalau kau bisa, silakan saja. Meskipun Tuan Yi dari alam ilahi agak tidak puas dengan hasil tersebut, ia tidak meremehkan kemampuan Musang Sabit untuk menyembunyikan keberadaannya, karena memang sangat sulit untuk menyembunyikan keberadaan seseorang di hadapan seorang kaisar dewa yang sakti. Bahkan ketika Di Feitian mengangkat tangannya dan menangkap seseorang dari kehampaan, Tuan Yi dari alam ilahi mengira bahwa yang terekspos adalah Musang Sabit. Pasti ada rahasia penting yang tersembunyi di dunia dinding kristal kecil ini, dan kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Dewa Yi dari alam ilahi merenung dalam-dalam, memikirkan metode apa yang akan digunakan untuk melanjutkan penyelidikan. Ketiganya memutuskan untuk menunggu 2 hari lagi dan melihat situasi sebelum mengambil keputusan. Pada malam hari, Ye Xuan mencoba menggunakan proyeksi kesadaran ilahinya untuk turun ke gunung bintang tanpa nama, tetapi proyeksi kesadaran ilahinya terhalang di luar oleh obelis prajurit kekaisaran. Kaisar Feitian merasakan bahwa proyeksi pikiran ilahi telah turun, dan proyeksi pikiran ilahi muncul di langit hampa. Ketika ia melihat bahwa itu adalah Ye Xuan, ia mencibir dan berkata, beraninya kau memproyeksikan pikiran ilahimu di sini. Apa kau tidak takut mati? Aku sudah sering mendengarmu mengatakan ini di keajaiban suci Dewa Bintang, tapi aku belum pernah melihatmu benar-benar membasmiku, kata Ye Xuan bercanda. Tatapan Di Feitian berubah dingin, dan dia mendengus marah. Tunggu saja. Setelah aku selesai mengurus urusan di sini, aku akan menghancurkan 9 provinsi. Kalau begitu, aku akan menggunakan jurus pamungkasku, kata Ye Xuan dengan suara berat. Kaisar Feitian berkata dengan arogan, ayo, aku akan melihat apa yang bisa kau, makhluk rendahan dari dunia bawah, lakukan padaku. Ye Xuan tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengakhiri proyeksi pikirannya dan menemukan penguasa alam ilahi. Ia menyarankan, jika kau ingin tahu apa yang tersembunyi di dunia kecil dinding kristal, sebenarnya tidak sulit. Kau bisa menarik semua orang kuat di dunia atas. Jika Di Feitian tidak ingin mati, ia hanya bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di dunia kecil dinding kristal. Membasmi 2 burung terlampaui 1 batu. Penguasa alam ilahi menoleh sambil tersenyum dan berkata, kurasa kau ingin membasmi Di Feitian, kan? Ye Xuan merentangkan tangannya dan mengakui benar. Itulah yang kupikirkan. Jika aku bisa membiarkan orang lain menyelesaikan masalahku, mengapa tidak melakukannya? Baiklah, apa yang ingin kau lakukan kali ini? Tanya penguasa alam ilahi. Jika memungkinkan, Dewan Bencana ingin merahasiakan rahasia besar ini hanya di dunia dinding kristal. Namun, melihat situasi saat ini, dunia atas seperti alam Dewa Naga sudah mengetahui hal ini, jadi mustahil bagi mereka untuk merahasiakan hal ini sendirian. Sederhana sekali, kita bisa menjual hasil eksplorasi kita dengan harga tinggi, menjual gambar yang ditampilkan oleh bola kristal, lalu menambahkan kalimat di akhir bahwa ada harta karun dari zaman yang tersegel di dunia dinding kristal. Ye Xuan mengucapkan langkah besar yang sudah terpikirkan olehnya. Tuan Yi tersenyum dan berkata, baiklah, trik ini cukup kejam. Setengah benar dan setengah salah, sehingga mustahil bagi orang untuk meragukannya. Ye Xuan menggoyangkan jarinya dan berkata, bagaimana kau tahu itu setengah benar dan setengah salah? Mungkinkah memang ada harta karun zaman yang tersegel di dunia dinding kristal? Dewa Yi dari alam ilahi tidak membantah pernyataan ini, tetapi merentangkan tangannya dan berkata, kalau begitu, ayo. Mari kita hidupkan kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, lalu basmi Kaisar Feitian. Kamaitachi awalnya ingin mengajukan keberatan, tetapi ketika dia melihat bahwa Dewa Yi dari alam ilahi telah menyetujui metode ini, dia ragu sejenak dan akhirnya tidak mengajukan keberatan apapun. Segera setelah itu,
Tuan Yi dari alam ilahi menggunakan saluran informasi Dewan Bencana untuk menjual gambar yang terdeteksi oleh bola itu dengan harga tinggi di pasar gelap dunia atas, dan melampirkan hasil inferensi. Begitu hasil penyelidikan ini tersebar, seketika itu juga menggemparkan kehampaan dan seluruh dunia. Gambar ini berasal dari pemikiran ilahi. Meskipun pemikiran ilahi dapat dipalsukan, isi gambar ini nyata. Seorang pria kuat yang tak tertandingi hanya perlu mengidentifikasinya dengan cermat untuk membedakan yang benar dari yang salah. Oleh karena itu, begitu berita ini tersebar, banyak kalangan atas menjadi gempar. Meskipun situasi di dalam dunia dinding kristal tidak diperlihatkan dalam gambaran pikiran dewa, dunia dinding kristal ini sendiri sudah merupakan keberadaan yang sangat istimewa. Kemungkinan besar di dalamnya terdapat harta karun dari zaman itu. Pada suatu waktu, banyak dunia yang lebih tinggi mengirim utusan ke Gunung Bintang tanpa nama untuk secara pribadi mengonfirmasi rahasia yang tersembunyi di dunia dinding kristal. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, 7 utusan dari dunia atas membentuk aliansi 7 alam dan secara resmi meminta klan Kekaisaran Kuno Kegelapan untuk bernegosiasi. Dewan Bencana menggunakan koneksinya untuk menyusup ke aliansi 7 alam. Ye Xuan juga mengikuti penguasa alam Dewa Yi dan bergabung dengan tim aliansi 7 alam, dan memasuki Gunung Bintang tanpa nama dengan bermartabat. Pasukan Kaisar Kuno Kegelapan tidak berani berkonflik dengan aliansi 7 alam, jadi mereka harus pergi dan memberitahu Kaisar Fei Tian. Kaisar Fei Tian sangat marah dan tampaknya mengecam aliansi 7 alam. Kali ini, aliansi 7 alam menominasikan Dewa Naga Berjenggot untuk memimpin tim dan bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan Kaisar Fei Tian. Begitu Dewa Naga Berjanggut muncul, momentumnya setara dengan Kaisar Fei Tian dan dia menekan kesombongan Kaisar Fei Tian. Bagus sekali, bahkan alam Dewa Naga pun datang. Sepertinya aku, Di Fei Tian, benar-benar pusat perhatian. Di Fei Tian menatap tim aliansi 7 alam dengan wajah marah. Namun, menghadapi aliansi 7 alam, bahkan orang sekuat dirinya pun tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dewa Naga Berjanggut adalah salah satu pria kuat yang paling mudah diajak bicara di dunia atas. Ia sangat tenang dan berkata dengan lantang, kami hanya ingin memastikan apa yang ada di dalam dunia dinding kristal. Di Fei Tian mendengus dingin, aku menemukan dunia kecil tembok kristal. Apakah kalian, aliansi 7 alam, ingin merampoknya secara terang-terangan? Dewa Naga Berjanggut menjelaskan dengan suara lantang, kau terlalu khawatir. Alam Dewa Naga tidak akan melakukan hal seperti itu. Hanya ada satu permintaan, yaitu melihat situasi di dunia kecil dinding kristal. Selama dipastikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan zaman kepunahan, siapapun yang berani mempermalukan klan Kaisar Kuno Kegelapan, alam Dewa Naga kami pasti akan melindungi hak-hak klan Kaisar Kuno Kegelapan. Di Fei Tian menolak berkompromi dan mendengus, mengapa saya harus menunjukkan apa yang saya temukan hanya karena Anda ingin melihatnya? Era Nirvana menyangkut nasib alam semesta. Aliansi 7 alam telah lama mencapai kesepakatan diam-diam bahwa semua hal yang berkaitan dengan era Nirvana menjadi tanggung jawab 7 alam. Aku telah berjanji bahwa selama tidak ada hal yang berkaitan dengan era Nirvana di dunia kecil dinding kristal, aku, Qi Yuran, akan segera membawa pergi utusan aliansi 7 alam. Siapapun yang berani menentang akan menjadi musuh alam Dewa Naga. Setelah Qi Yuran, Dewa Naga, selesai menjelaskan, ia berjanji dengan sungguh-sungguh. Ye Xuan berdiri di tengah kerumunan, mengamati perubahan situasi dengan tenang. Janji Dewa Naga Berjenggot sangat tulus. Ye Xuan bahkan sedikit khawatir. Jika Di Fei Tian benar-benar setuju untuk membiarkan aliansi 7 alam mendekati dunia dinding kristal untuk memeriksa isinya, maka tidak akan ada kesenangan. Namun, rahasia yang tersembunyi di dunia dinding kristal itu ternyata begitu besar sehingga Kaisar Fei Tian rela menjadikan aliansi 7 alam sebagai musuhnya. Dunia dinding kristal milikku, Kaisar Fei Tian. Tak seorang pun berhak melihatnya, termasuk aliansi 7 alam. Kaisar Fei Tian sangat tegas. Semakin keras sikap Di Fei Tian, semakin membenarkan rumor tentang Crystal Wall World dan Epochal Tracer. Semakin sering hal ini terjadi, semakin aliansi 7 alam harus mengungkap rahasia dunia dinding kristal. Dewa Naga Berjanggut itu mengerang sejenak, lalu berkata, Kaisar Fei Tian, karena Anda bersikeras tidak setuju, maka kita hanya bisa berbicara dengan kekuatan. Di Fei Tian menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin, apakah Dewa Naga Berjenggot ingin belajar darimu? Dewa Naga Berjanggut mengangguk dan berkata, tugasku adalah memastikan apakah dunia dinding kristal benar-benar memiliki sisa-sisa dari era pemusnahan terakhir. Jadi, aku tak punya pilihan selain menyinggungmu. Jika aku tak bisa mengalahkan kekuatanmu setelah pertarungan ini, aku akan segera mundur tanpa penundaan. Mendengus. Di Fei Tian mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menunjuk ke obelis di langit, lalu berkata dengan bangga, selama kamu bisa menggerakkan obelis itu dengan satu pukulan, kamu bisa mengunjungi dunia dinding kristal sesuka hati. Kalau begitu, aku tidak akan sopan.
Saat Dewa Naga berjanggut itu berbicara, dia berteriak keras, melompat ke udara, dan dalam sekejap berubah menjadi Raja Naga bersurai singa, terbang melintasi langit menuju obelis. Semua orang yang hadir menyaksikan Dewa Naga berjanggut menampakkan wujud aslinya. Beberapa praktisi tingkat rendah berseru, itu seekor naga. Dewa Naga berjanggut telah menampakkan wujud aslinya. Dia serius tentang ini. Dewa Naga berjanggut berubah wujud menjadi wujud aslinya sebagai Raja Naga, terbang ke arah obelis, mengeluarkan raungan naga ke langit, lalu menghembuskan napas naga yang ganas ke arah obelis. Bang! Napas naga itu mengenai obelis, menimbulkan suara keras dan menimbulkan gelombang kejut dahsyat yang menyapu ke segala arah. Akan tetapi, di bawah hembusan napas naga yang begitu mengerikan, obelis itu hanya bergetar sedikit dan tidak bergerak. Ketika semua orang melihat bahwa napas naga tidak menolak obelis, mereka semua sedikit terkejut. Kekuatan nafas naga tadi cukup untuk menghancurkan dunia kecil, tetapi tidak mampu menggerakkan obelis. Apa yang terjadi? Dewa Naga berjanggut tidak bisa menggerakkan obelis itu. Ini terlalu aneh. Seorang sakti dari dunia atas dengan tatapan mata yang dalam berkata dengan suara berat Dewa Naga berjanggut tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, mungkin hanya 80%, mungkin ia merasa 80% kekuatannya sudah cukup untuk mendorong obelis. Hasilnya berbeda dari yang ia harapkan. Lagi pula, obelis itu adalah senjata kekaisaran Kaisar Feitian, dan juga senjata yang tak tertandingi di dunia. Jika kau tidak memahami esensi obelis, wajar saja kau tidak bisa mendorongnya. Tidak mungkin. Apakah Kaisar Feitian jauh lebih kuat daripada Dewa Naga berjenggot? Seseorang bertanya dengan ragu. Pria perkasa dari dunia atas dengan mata yang dalam mengelus jenggotnya dan berkata, itu tidak sepenuhnya benar. Ada perbedaan antara mendorong obelis dengan satu pukulan dan pertarungan sungguhan. Lagi pula, ada kekuatan hukum misterius pada obelis tersebut. Itulah alasan sebenarnya mengapa Dewa Naga berjanggut gagal mendorong obelis. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, hasilnya sulit diprediksi. Metode kompetisi yang baru saja disepakati adalah mendorong obelis dengan satu pukulan. Oleh karena itu, ketika napas naga Dewa Naga berjanggut gagal menggerakkan obelis, ia tidak curang dan mencoba lagi. Ia terbang kembali ke tim aliansi 7 alam, berubah wujud menjadi manusia, dan berkata dengan suara berat seperti yang diharapkan dari leluhur abadi klan Kaisar kuno kegelapan, dia memang luar biasa. Di Feitian menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata, bisakah kalian pergi sekarang? Dewa Naga berjanggut merasa sedikit malu karena ia gagal memenangkan perjanjian dengan satu serangan, menyebabkan situasi kembali menemui jalan buntu. Dia tidak punya apapun untuk dikatakan, jadi dia berbalik dan meninggalkan tim. Namun, orang-orang kuat dari aliansi 7 alam lainnya tidak berniat menyerah begitu saja. Lagi pula, para utusan yang dikirim dari dunia atas ini mempunyai misi, dan mereka tidak dapat kembali sebelum mereka menemukan rahasia yang tersembunyi di dunia dinding kristal. Bagaimana kalau aku bisa memindahkan obelis itu dengan satu pukulan? Pria perkasa dari dunia atas itu melangkah maju dengan tatapan tajam. Di Feitian mendengus dingin, oke. Asal kau bisa mendorong obelis itu dengan satu pukulan, kau boleh menjelajahi dunia dinding kristal. Tapi kalau kau tidak bisa mendorongnya, keluarlah dari sini. Pria perkasa dari dunia atas dengan tatapan tajam itu tak banyak bicara. Ia berteriak, melesat ke angkasa, melepaskan senjata kekaisaran, palu petir langit, dan menghantamkannya ke obelis. Bang! Palu petir langit menghancurkan obelis itu, menghancurkan area seluas 10.000 kaki radiusnya dan menyebabkan seluruh gunung bintang tanpa nama hancur berkeping-keping. Akan tetapi, obelis itu tetap tidak bergerak, hanya bergoyang sedikit dan tetap tertekan di tempatnya. Ketika orang kuat dari dunia atas dengan mata yang dalam melihat pemandangan ini, ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dia mengerutkan kening, tidak mengatakan apapun, berbalik, menunggangi seberkas cahaya, dan langsung meninggalkan gunung bintang tanpa nama. Orang kuat lain dari dunia atas mengambil tindakan, tetapi gagal memindahkan obelis tersebut dengan satu pukulan. Tim aliansi 7 alam segera mulai berdiskusi dengan sengit tanpa promosi apapun, di Feitian sudah menjadi begitu kuat. Tidak, ada yang salah. Kedua pria kuat itu beraksi, dan jelas-jelas membuat obelis bergetar hebat hanya dengan satu pukulan. Kekuatannya jelas cukup kuat, tapi kenapa obelis itu tidak bergerak? Beberapa orang melihat masalahnya, tetapi tidak dapat memikirkan penyebabnya. Tak lama kemudian, seorang pria kuat lain dari aliansi 7 alam mengambil tindakan, mencoba mendorong obelis itu dengan kekuatan yang sangat besar. Namun, yang mengejutkan, tidak ada dorongan. Kaisar Feitian sendiri mampu menghadang orang-orang kuat dari 7 alam, dan kekuatannya yang dahsyat tak diragukan lagi telah dibuktikan. Evaluasi tim aliansi 7 alam terhadap kekuatan di Feitian meningkat pesat, dan mereka semua mengerti mengapa alam kuno dunia bawah dapat memiliki tempat di dunia atas. 3 orang kuat mengambil tindakan secara berurutan,
tetapi gagal memindahkan obelis. Beberapa orang kuat yang tersisa dari aliansi 7 alam mulai berhati-hati. Lagi pula, mereka telah gagal 3 kali berturut-turut. Jika mereka terus gagal, bahkan aliansi 7 alam pun tidak akan mampu lagi menuntut. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Kaisar Feitian berdiri dengan gagah di hadapan utusan aliansi 7 alam dan menggunakan senjata kekaisaran untuk menghalangi permintaan aliansi 7 alam untuk memeriksa dunia kecil dinding kristal. Semua orang yang hadir kagum dengan kekuatan di Feitian, dan untuk sesaat, tidak ada orang kuat dari dunia atas yang mau mencoba lagi. Lagi pula, orang-orang kuat dari aliansi 7 alam ini sudah berada di puncak dan tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri di depan orang lain. Oleh karena itu, situasi menjadi buntu. Di Feitian melirik utusan aliansi 7 alam dengan tatapan dingin dan arogan, lalu mendengus, bisakah kau keluar sekarang? Untuk sesaat, tidak ada yang menjawab. Yesuan mengamati obelis itu dengan saksama dan merasa bahwa berdasarkan tingkat getaran obelis tadi, serangan Dewa Naga berjenggot sebelumnya seharusnya mampu menggerakkan obelis tersebut. Alasan mengapa obelis itu gagal bergerak pasti karena ada trik cerdik yang belum ditemukan. Dewa Yi dari alam ilahi juga mengamati dan berbisik, apakah kau sudah menemukan sesuatu? Sepertinya ini sesuatu yang tidak biasa di tingkat hukum. Yesuan merasakan kekuatan hukum yang besar terpancar dari obelis senjata kekaisaran, membentuk sebuah struktur misterius. Kau juga melihatnya. Memang, ada sesuatu yang istimewa tentang kekuatan hukum yang terpancar dari obelis ini. Dewa Yi dari alam ilahi juga menyadari keanehan obelis tersebut. Akan tetapi, saat ini tidak jelas seperti apa kekuatan hukum yang diperluas ini. Yesuan menggunakan indera ilahinya untuk dengan cermat menyelidiki hukum-hukum yang terpancar dari obelis. Setelah berpikir sejenak, ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan kitab Arai, lalu membuka beberapa halaman terakhir. Beberapa halaman terakhir mencatat beberapa tebakan dan upaya pada tingkat puncak formasi, tetapi pengetahuan spesifik belum terbentuk. Yang tercatat hanyalah hasil percobaan yang berantakan. Jelaslah bahwa kitab surgawi Ye Zhen merupakan karya yang disempurnakan Ye Zhen secara bertahap, sebuah kitab surgawi yang ditulis dalam masa hidupnya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia terus melakukan eksplorasi, dan melakukan eksplorasi pada level yang lebih tinggi, memperoleh sejumlah wawasan, tetapi pada akhirnya gagal merangkum pengetahuan spesifik dan menciptakan bidang baru bagi seni pembentukan. Yesuan membolak-balik bagian ini dan merasa bahwa itu agak mirip dengan apa yang dilihatnya sekarang. Beberapa halaman terakhir dari kitab susunan surgawi menggambarkan upaya untuk menggabungkan hukum dan susunan. Ini sangat mirip dengan hukum yang memanjang dari obelis sekarang. Secerca inspirasi melintas di mata Yesuan, dan dia menduga bahwa obelis ini pasti telah memanfaatkan kekuatan gabungan hukum dan formasi sehingga mustahil bagi obelis tersebut untuk dipindahkan. Segera setelah itu, Yesuan mulai dengan hati-hati menyelidiki arah hukum ekstensi obelis untuk melihat jenis formasi apa itu. Setelah diselidiki, ternyata formasi ini tidak terlalu dalam. Jelaslah bahwa di Feitian memang sangat kuat dan telah menggabungkan hukum dan formasi. Akan tetapi, formasi yang dibangunnya menggunakan hukum tersebut tidak terlalu mendalam. Hal ini juga sangat wajar. Sulit bagi orang kuat yang telah mencapai puncak jalan ilahi untuk mencapai puncak di bidang lain. Karena hukum dan formasi yang digunakan pada obelis itu tidak mendalam, Yesuan dapat melihat efek hukum dan formasi ini setelah pengamatan yang cermat. Ini adalah formasi yang menghubungkan semua hal dalam formasi menjadi satu kesatuan, dan formasi ini menghubungkan seluruh ruang gunung bintang tanpa nama. Dengan kata lain, jika Anda ingin mendorong obelis, tidak semudah mendorong obelis saja, tetapi Anda harus mendorong seluruh gunung bintang tanpa nama. Tentu saja, jika hanya ingin mendorong seluruh gunung bintang tanpa nama, hal itu masih mungkin dilakukan oleh orang kuat seperti Dewa Naga berjenggot. Poin kunci sesungguhnya adalah bahwa formasi pada obelis itu juga terhubung dengan dunia kecil dinding kristal. Dunia dinding kristal itu terlalu istimewa, dan bahkan 1000 binatang hampa kuno tidak dapat menariknya pergi. Dunia kecil yang begitu istimewa, ditambah seluruh gunung bintang yang tak bernama dan senjata kekaisaran, dengan beban yang begitu berat, tidak mengherankan jika ia dapat menahan serangan Dewa Naga berjanggut. Setelah Yesuan melihat rahasia yang tersembunyi di obelis, ia menoleh ke arah penguasa alam Yishen dan bertanya, tidakkah kau ingin mencoba? Jika kau tidak mendorong obelis, kau tidak akan bisa melihat rahasia di dunia dinding kristal. Tuan Yi menatap Yesuan dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan rahasia obelis itu? Sebenarnya formasi yang digunakan pada obelis itu tidak terlalu maju, tetapi setelah diintegrasikan dengan hukum, formasi itu menjadi sulit dideteksi. Sekalipun ada orang kuat yang menyadarinya, mereka yang bisa berdiri di sini semuanya fokus pada kultivasi dan tidak mahir dalam formasi. Yesuan juga memiliki kitab susunan dan sejumlah pengetahuan tentang formasi susunan, sehingga ia mampu mengungkap misteri obelis tersebut.
Ketika Tuan Yi dari alam ilahi melihat ekspresi Ye Xuan, dia menebaknya. Ye Xuan tidak menyembunyikannya dan menjawab sambil tersenyum, jika kamu mencoba, kemungkinan besar kamu akan berhasil. Penguasa alam ilahi Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewan Bencana tidak boleh terlalu menarik perhatian, karena akan merugikan para anggotanya. Kalau kau tidak bertindak, apa kita biarkan saja? Sekaranglah waktu terbaik untuk mengungkap rahasia dunia dinding kristal, bujuk Ye Xuan. Namun, Dewa Yi dari alam ilahi menyarankan karena kamu telah menemukan rahasia obelis, maka pergilah. Ye Xuan melotot dan berkata, aku punya dendam terhadap Di Fei Tian, kau tahu itu. Jadi, kau harus mencoba untuk mengakhiri prestisenya, saran Dewa Yi dari alam ilahi. Bukankah ide yang buruk untuk terlibat konflik langsung seperti ini? Ye Xuan mempertimbangkan pro dan kontranya. Jika kau tidak bertindak, apakah Kaisar Fei Tian akan melepaskan kerajaan Jiushu? Tanya penguasa kerajaan Yishen. Tidak akan. Sudahlah, karena kita tidak bisa berdamai, ayo kita hajar mereka sampai mati. Seru Dewa Yi dari alam ilahi sambil mengepalkan tangan. Tapi sepertinya kita bukan anggota aliansi 7 alam, jadi sepertinya kita tidak punya posisi untuk bertindak. Ye Xuan ingat bahwa dia pernah menyelinap masuk bersama Dewan Bencana. Penguasa alam Yi menyeringai dan berkata, jangan khawatir. Kita sekarang adalah utusan alam Xingtian, sungguh. Tapi aku bukan dari alam Xingtian. Ye Xuan masih belum sepenuhnya memahami aturan dunia atas. Penguasa alam Dewa Yi mengacungkan jarinya dan berkata, ketika dunia atas sedang beraksi, terkadang kami meminta orang-orang kuat dari dunia lain untuk bertindak. Tidak ada yang salah dengan ini. Jangan khawatir, kami adalah utusan resmi alam Xingtian. Pada saat yang sama, Di Fei Tian berteriak, siapa lagi yang mau mencoba? Kalau tidak berani, keluar saja sekarang. Mendengar apa yang dikatakannya, Ye Xuan memancarkan cahaya tajam di matanya. Ia melangkah keluar dari kerumunan, menghadap Di Fei Tian, dan berkata dengan suara berat dan aku. Ye Xuan berjalan keluar dari antara utusan aliansi 7 alam dan menghadapi Di Fei Tian secara langsung. Ketika Di Fei Tian melihat Ye Xuan muncul, matanya menjadi gelap. Itu kamu. Ini aku, jawab Ye Xuan dengan nada datar. Sebagai manusia dari dunia bawah, apa hakmu untuk ikut campur dalam urusan aliansi 7 alam? Kaisar Fei Tian mendengus dingin. Penguasa alam Dewa Yi melangkah maju, menatap Di Fei Tian sambil tersenyum, dan berkata, kami adalah utusan alam Xingtian. Mengapa kami tidak bisa berpartisipasi? Di Fei Tian menunjukkan ekspresi merendahkan di wajahnya, dan berkata dengan bangga, sekalipun kalian utusan alam Xingtian, kalian hanyalah semut dari dunia bawah. Jika kalian berani berdiri, kalian hanya akan dipermalukan. Kau tidak akan tahu sampai mencobanya. Ye Xuan masih tampak tenang. Ia tidak ingin berdebat terlalu banyak sebelum bertindak. Tidak perlu mencoba, semut sepertimu bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertarung denganku, kata Di Fei Tian dengan arogan. Kau membuatnya terdengar seolah-olah kita belum pernah bertarung sebelumnya. Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan mencibir. Ekspresi Di Fei Tian tiba-tiba berubah dingin, karena dia memang telah bertarung dengan Ye Xuan di Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang, dan dia tidak memiliki keunggulan selama pertarungan tersebut. Oke, kalau begitu, coba kulihat kemampuanmu memindahkan obelisku. Di Fei Tian mengangkat tangannya dan menunjuk obelis di langit, berkata dengan arogan. Ye Xuan tidak banyak bicara. Ia melesat ke udara dan terbang menuju obelis. Ketika melewati Di Fei Tian, ia berkata dengan ringan, itu hanya kombinasi hukum dan formasi. Apa kau benar-benar berpikir itu sesuatu yang mendalam? Mendengar ini, Di Fei Tian menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin dengan kemampuanmu. Bahkan jika kau bisa melihat rahasia formasi hukum, kau tidak punya kekuatan untuk memaksanya. Ye Xuan terbang langsung menuju obelis dan mulai bersiap untuk mengambil tindakan. Di bawah, diskusi sengit pun dimulai di kalangan utusan aliansi 7 alam. Bisakah umat manusia ini benar-benar maju? Sepertinya kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada Dewa Naga berjenggot. Aliansi 7 alam sudah mencoba 3 kali. Kalau masih belum berhasil, mereka tidak punya nyali untuk mencoba lagi, kan? Tapi ras manusia ini tampaknya tidak kuat. Mengapa alam Xingtian mengirim orang ini untuk bertindak? Anggota Dewan Bencana, Sikle Weasel, melirik penguasa alam ilahi Yi dan berkata, apakah kau benar-benar akan membiarkan orang ini bertindak? Dia tidak selevel dengan Di Fei Tian. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Dia bertarung melawan Kaisar Fei Tian di Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang, jadi aku juga sangat penasaran bagaimana dia bisa keluar dari Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang hidup-hidup di bawah kekuatan Kaisar Fei Tian, jawab Dewa Alam Ilahi Yi. Kukira kau membiarkannya pergi karena kau pikir dia bisa berhasil, tapi sepertinya tidak ada harapan. Sebaiknya aku bersiap dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri ke kehampaan dan pergi menyelidiki, kata Kamaitachi sambil perlahan mundur dari kerumunan.
Di atas langit, Yesuan terbang ke ketinggian yang sama dengan obelis, mengangkat tangannya untuk memanggil pedang Kunpeng dan rumah harta karun Dewa Pedang, dan mulai memadatkan hukum ilmu pedang. Pedang terbang keluar dari rumah perbendaharaan Dewa Pedang dan berkumpul menjadi formasi pedang yang terdiri dari 100.000 pedang terbang, melayang di langit, seperti pasukan yang berbaris rapi. Para lelaki berkuasa dari aliansi 7 alam di bawah melihat pemandangan ini. Seseorang berseru, "Wow, itu 2 prajurit kaisar. Dan 100.000 pedang terbang ini, mereka terlihat sangat kuat." Memang benar mereka punya 2 senjata kekaisaran, tapi gudang harta Dewa Pedang itu bukanlah senjata kekaisaran kelahirannya. 100.000 pedang terbang mungkin terlihat sangat mengesankan, tapi dalam pertarungan sungguhan, 100.000 pedang terbang itu mungkin tak mampu menandingi satu pun senjata kekaisaran, kata orang lain. Sekarang kita tidak sedang membahas apakah dia seorang kaisar atau bukan. Kuncinya adalah apakah dia bisa memindahkan obelis itu. Bahkan Dewa Naga berjanggut pun tidak bisa melakukannya. Apakah manusia ini benar-benar mampu melakukannya? Kurasa itu sia-sia, tapi aliansi 7 alam sudah gagal 3 kali, jadi gagal sekali lagi tidak akan banyak berpengaruh. Tapi kalau kita gagal lagi, bahkan aliansi 7 alam pun takkan berani bertindak lagi, kan? Apa yang bisa kita lakukan? Di antara utusan yang dikirim aliansi 7 alam kali ini, Dewa Naga berjenggot keriting seharusnya yang terkuat. Karena Dewa Naga berjenggot keriting gagal memindahkan obelis, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa memindahkannya. Sepertinya Kaisar Feitian terlalu kuat. Dia mampu menghentikan utusan aliansi 7 alam sendirian. Kaisar abadi sungguh luar biasa. Lihat, dia akan segera beraksi. Di atas langit, Yesuan membuka alam rahasia luar angkasa, meliputi seluruh dunia. Di alam rahasia luar angkasa, semua hukum asli dunia berevolusi menjadi hukum ilmu pedang. Dalam sekejap, prinsip-prinsip ilmu pedang terintegrasi ke dalam 100.000 pedang terbang, dan di saat yang sama, mereka menampilkan ketajaman yang tak tertandingi. Kekuatan pedang tajam yang dipancarkan oleh 100.000 pedang terbang begitu tajam sehingga hampir mustahil untuk membuka mata seseorang. Yesuan pertama kali menggunakan teknik pedang surgawi, dan dengan ujung jarinya, 100.000 pedang terbang melesat keluar dan bergabung menjadi semburan 36 pedang terbang, tetapi arah yang dituju bukanlah obelis. 36 pedang terbang melesat ke segala arah, tampaknya tanpa sasaran. Para utusan aliansi 7 alam yang hadir melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening, bertanya-tanya, apa yang dia coba lakukan. Pedang-pedang terbang ini semuanya terintegrasi dengan prinsip-prinsip ilmu pedang. Sepertinya tidak main-main, tapi arah yang dituju pedang-pedang terbang ini sama sekali bukan obelis. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Memang aneh, tapi dilihat dari penampilannya, dia memang telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Arah terbang pedang-pedang terbang ini pasti ada tujuannya, kalau tidak, dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Dewa Naga berjenggot juga merupakan salah satu utusan aliansi 7 alam. Ia juga kebingungan ketika melihat pedang-pedang beterbangan di langit. Ia menduga bahwa pedang terbang itu pasti mempunyai kegunaan untuk terbang ke segala arah, maka ia membuka pikirannya dan menjelajah ke arah mana pedang terbang itu terbang. Kekuatan Dewa Naga berjanggut memang dahsyat. Ia hanya perlu memindai sisi dengan indera ilahinya untuk menemukan kuncinya. Ia menemukan hukum yang menghubungkan obelis, membentuk struktur 3 dimensi misterius yang menghubungkan seluruh gunung bintang tanpa nama. 36 aliran pedang yang dibentuk oleh 100.000 pedang terbang sesuai dengan hukum ini. Meskipun Dewa Naga berjenggot tidak mahir dalam formasi, ia tetap dapat mengenalinya ketika melihatnya. Ia berkata dalam hati ternyata hukum-hukum telah diringkas menjadi sebuah formasi, dan formasi itu menghubungkan seluruh gunung bintang tanpa nama. Namun, dia kemudian merasa ada yang tidak beres, karena dengan kekuatannya, gunung bintang yang tak bernama itu pun dapat dihancurkan dengan hembusan naga. Sebelum dia dapat terus berpikir dalam-dalam, 36 pedang terbang melesat keluar di sepanjang urat formasi hukum, diikuti oleh tinju terkepal kuat milik Yesuan. Semburan 36 pedang terbang, yang meledak dengan kekuatan pedang, memotong inti formasi yang terdiri dari 36 hukum dengan suara dentang. Ledakan. Terdengar ledakan keras di tingkat hukum. Segera setelah itu, Yesuan mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan pedang agungnya, pedang berjalan di pegunungan dan sungai. Pedang Kunpeng melesat dan menghantam obelis dengan kekuatan pedangnya. Bang! Obelis itu meledak dengan suara keras, berguling, dan menghantam keras gunung besar gunung bintang tanpa nama. Ledakan. Seluruh gunung hancur berkeping-keping dengan suara keras, batu-batu berhamburan kemana-mana dan debu memenuhi langit, membentuk gelombang kejut yang menyebar. Obelis itu menghancurkan ratusan gunung sebelum akhirnya berhenti. Obelis yang bahkan napas Dewa Naga berjanggut pun tak mampu menggerakkannya, terhempas oleh pedang. Kekuatannya sungguh luar biasa.
Terbang, obelisknya benar-benar hancur, seru seseorang dari aliansi 7 alam. Awalnya, tak seorang pun optimistis dengan Ye Xuan. Mereka semua berpikir bahwa kekuatan Ye Xuan tidak sebaik Dewa Naga Berjenggot, dan mustahil baginya untuk mendorong obelis itu. Namun faktanya ternyata bertolak belakang dengan harapan mereka. Kekuatan pedang itu tidak hanya mendorong obelis itu, tetapi juga menerbangkannya. Dewa Naga Berjanggut juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Ketika dia melihat ratusan ribu pedang terbang beterbangan ke berbagai arah, dia sudah merasakan keberadaan pembentukan hukum. Namun, pembentukan hukum itu sudah sangat mendalam baginya. Jika diberi waktu, ia bisa menghancurkan seluruh pembentukan hukum itu. Akan tetapi, jika Anda ingin menghancurkan pembentukan hukum dalam sekejap, Anda perlu menemukan titik kunci pembentukan hukum tersebut. Dewa Naga Berjanggut yakin ia tidak dapat menemukan kunci formasi hukum. Sekalipun ia tahu rahasia mengapa obelis itu tidak dapat dipindahkan, ia tidak akan dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Dewa Yi dari alam ilahi memandangi obelis yang tertiup angin, dengan senyum jenaka di wajahnya, dan berkata dalam hati sungguh menarik. Sepertinya bisa keluar dari keajaiban suci Dewa Bintang hidup-hidup bukanlah suatu kebetulan. Aku selalu mengatakan bahwa intuisiku tentang manusia tidak pernah salah, dan itu telah terbukti sekali lagi. Setelah selesai berbicara pada dirinya sendiri, ia mengirimkan pesan lain dengan pikiran ilahinya Kamaitachi, kau bisa kembali sekarang. Kita bisa pergi dan melihat rahasia dunia dinding kristal secara terbuka. Beberapa utusan dari aliansi 7 alam yang hadir terkejut, beberapa gembira, dan beberapa bingung, tetapi tidak ada seorang pun yang marah. Di antara mereka yang hadir, satu-satunya orang yang merasa marah adalah Di Feitian. Dia tidak hanya marah, tetapi sangat marah. Saat keajaiban suci Dewa Bintang, dia ingin menghancurkan Ye Xuan sampai mati, tetapi gagal. Sekarang, dia dikalahkan oleh Ye Xuan dengan cara ini. Meskipun tidak ada konfrontasi langsung, cara untuk bersaing dengan aliansi 7 alam adalah dengan mendorong obelis dengan satu pukulan. Sekarang, Ye Xuan telah melakukannya. Meskipun bukan pertarungan langsung, ia telah memenangkan kontes. Wajah Di Feitian penuh amarah, tangan kanannya terkepal, dan tekadnya untuk menghancurkan alam Jiushu menjadi semakin kuat. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa setelah menarik dunia dinding kristal kembali ke dunia kuno, dia akan segera menyatakan perang terhadap dunia Jiushu untuk membalas dendam hari ini. Setelah Ye Xuan menjatuhkan obelis itu dengan satu pedang, dia sangat puas dengan efeknya dan berbalik untuk terbang kembali ke tim aliansi 7 alam. Tuan Yi mengacungkan jempol dan memuji, bagus sekali, kau sendiri yang membalas dendam pada Kaisar Feitian. Kau pasti merasa senang, kan? Tidak buruk, Ye Xuan menjawab dengan santai. Pada saat ini, Kamaitachi perlahan berjalan keluar dari kehampaan, dan ketika dia melihat Ye Xuan, matanya sedikit aneh. Ye Xuan sekarang adalah utusan alam Xingtian dari aliansi 7 alam. Sesuai kesepakatan, aliansi 7 alam telah mendorong obelis dan memenangkan kontes. Dewa Naga Berjanggut melangkah maju, menatap Di Feitian, dan berkata dengan lantang kita sudah memindahkan obelisknya. Bisakah kita melihat dunia dinding kristal sekarang? Di Feitian sangat ingin kembali, tetapi dia tidak bisa. Alasan mengapa dia berani menahan tekanan dari aliansi 7 alam sebelumnya adalah karena meskipun aliansi 7 alam kuat, mereka tetap harus bersikap masuk akal. Dia telah menggambar sebuah jalan sebelumnya, dengan maksud untuk menggunakan obelis tersebut guna memukul mundur aliansi 7 alam. Aliansi 7 alam masih punya harga diri. Kalau mereka tidak bisa memindahkan obelis, mereka tidak punya alasan untuk terus meminta melihat dunia dinding kristal. Namun kini obelis itu telah tertiup angin. Di Feitian tidak punya alasan lagi untuk menghentikan aliansi 7 alam. Setelah ia mengingkari janjinya sebelumnya, aliansi 7 alam tidak akan lagi bersikap tidak masuk akal. Jika 7 alam bersatu, sekuat apapun ia tidak akan mampu melawan. Wajah Di Feitian tampak sangat buruk. Ia awalnya telah mengalahkan Dewa Naga Berjenggot, utusan terkuat aliansi 7 alam, dengan obelisknya. Menurutnya, semuanya pasti, tetapi dia tidak menyangka Ye Xuan akan tiba-tiba muncul sebagai variabel. Melihatnya tak menjawab, Dewa Naga Berjanggut berkata dengan suara berat, Kaisar Feitian, aliansi 7 alam menyetujui metode kompetisi yang Anda usulkan. Jika saya tidak menang, saya pasti tak akan bicara sepatah kata pun dan akan langsung berbalik pergi. Karena Anda sudah kalah, Anda harus mengakui kekalahan. Di Feitian mendengus dingin dan berkata, utusan aliansi 7 alam boleh ikut denganku, tapi kalian semua harus keluar dari sini. Tentu saja, kekuatan yang memperhatikan bencana pemusnahan itu tidak hanya mencakup aliansi 7 alam, tetapi juga beberapa penguasa dunia abadi dan makhluk abadi yang kuat. Kali ini, aliansi 7 alam berkumpul dan meminta untuk melihat dunia kecil tembok kristal, dan kekuatan lain secara alami mengikutinya.
Tujuan aliansi tujuh alam hanyalah untuk memastikan apakah ada harta karun yang luar biasa di dunia dinding kristal. Jika lebih banyak pasukan abadi didatangkan, peluang keberhasilannya tentu akan lebih besar. Oleh karena itu, ada juga banyak orang kuat dari kekuatan lain dalam tim aliansi tujuh alam kali ini. Yang dimaksud Di Feitian dengan kalimat ini adalah dia hanya setuju untuk mengizinkan utusan aliansi tujuh alam pergi dan memeriksa dunia kecil tembok kristal, dan orang-orang kuat dari kekuatan lain tidak diizinkan pergi. Hal ini langsung menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Di Feitian, apa maksudmu? Kenapa kita tidak bisa pergi dan melihat? Teriak seseorang dengan nada tidak puas. Di Feitian menoleh ke arah pria itu, kilatan dingin melintas di matanya, dan dia mendengus dingin. Jika kamu tidak takut mati, datanglah dan cobalah. Tak seorang pun berani mengikuti. Baru saja, Di Feitian menggunakan satu senjata kekaisaran untuk menghadang tiga orang kuat dari aliansi tujuh alam, termasuk Dewa Naga berjenggot. Dia sangat kuat. Kekuatan yang bukan bagian dari aliansi tujuh alam tentu saja tidak berani menjadi musuh Di Feitian. Lagi pula, setelah aliansi tujuh alam mengonfirmasi isi dunia kecil dinding kristal, beritanya akan menyebar secara alami. Pada saat itu, kita akan tahu apa isi dunia kecil dinding kristal. Tidak perlu berkonflik dengan Di Feitian tentang masalah ini. Oleh karena itu, pada akhirnya, hanya utusan aliansi tujuh alam yang dapat memasuki Gunung Bintang tanpa nama. Yesuan, Tuan Yi dari alam ilahi, dan dua lainnya adalah utusan alam Xingtian, salah satu dari aliansi tujuh alam. Tentu saja, mereka dapat memasuki Gunung Bintang tanpa nama dengan bermartabat dan pergi melihat dunia kecil dinding kristal. Dunia dinding kristal terletak di tengah Gunung Bintang tanpa nama. Untuk menarik dunia dinding kristal kembali ke dunia bawah, Di Feitian bahkan memindahkan seluruh Gunung Bintang tanpa nama. Namun, dibandingkan dengan memindahkan dunia dinding kristal, memindahkan Gunung Bintang tanpa nama terlalu mudah, dan kekuatan Obelis sudah cukup. Utusan aliansi tujuh alam, yang berjumlah 25 orang, terbang ke Gunung Bintang tanpa nama dan melihat dari jauh dunia kecil berdinding kristal mengambang di kehampaan. Dunia dinding kristal kecil ini tidak besar, hanya seukuran istana. Lapisan luar dinding kristal hampa sekokoh benda padat, dan mustahil untuk melihat isinya dari kejauhan. Bukan saja mata terbuka tidak dapat melihat menembus dunia dinding kristal, tetapi pikiran ilahi pun tidak dapat menembus permukaannya. Seiring jarak semakin dekat, mereka perlahan melihat bagian dalam dunia dinding kristal. Seperti yang dikatakan Kamaitachi, bagian dalam dunia dinding kristal ini sebenarnya padat. Seluruh dunia dinding kristal terbuat dari dinding kristal hampa, dan ada sesuatu yang samar-samar di dalamnya. Melihat melalui dinding kristal hampa yang kokoh, garis luarnya agak kabur, dan mustahil untuk mengidentifikasi apa itu untuk saat ini. Utusan aliansi tujuh alam datang ke dunia dinding kristal, menyingkirkan kabut di luar dinding kristal, dan akhirnya melihat pemandangan di dalam dengan jelas. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam dunia dinding kristal, semua orang kuat dari aliansi tujuh alam tercengang. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, dunia dinding kristal itu padat. Namun, apa yang ada di dalam dunia dinding kristal berada di luar ekspektasi semua orang. Benda-benda di dunia dinding kristal bukanlah harta karun zaman itu, juga bukan harta karun yang tersisa dari era kepunahan sebelumnya, juga bukan keajaiban langit dan bumi yang langka, juga bukan warisan yang tiada taraf. Tetapi itu adalah seorang manusia, seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Dinding kristal kokoh dari dunia dinding kristal bagaikan sepotong ember, menyegel keindahan dan pesona tak tertandingi di dalamnya. Wanita itu berwajah cantik, matanya terpejam, dan dia tidak bergerak, tetapi dia mempunyai perasaan yang jelas seolah-olah dia masih hidup. Pakaiannya berkibar di udara, membeku di dunia kecil dinding kristal, bagaikan ambar terindah dan terbesar di dunia, mengawetkan wanita paling sempurna di dunia. Tidak seorang pun tahu dari mana wanita ini berasal. Tidak seorang pun tahu mengapa wanita ini disegel di dinding kristal kehampaan. Demikian pula, tidak seorang pun tahu kapan wanita ini muncul atau berapa lama dia ada di dunia dinding kristal. Ketika semua orang melihat kecantikan wanita itu yang memukau, mereka semua tertarik padanya, seakan-akan mereka telah melihat hal terindah di dunia. Bahkan Yesuan pun tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat melihat wanita di dinding kristal hampa. Ternyata ada seseorang di sini. Di antara utusan aliansi tujuh alam, seseorang bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Apakah dia masih hidup? Seseorang menatap wanita di dinding kristal itu dan tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mustahil dia masih hidup, kan? Dia telah disegel di dunia dinding kristal kecil. Sepertinya dia sudah disegel untuk waktu yang lama, mungkin 100.000 tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Tapi aku merasa dia masih hidup, seolah-olah dia akan membuka matanya kapan saja. Karena dia tersegel di dalam dinding kristal,
warnanya seperti ember, membekukan penampilannya saat dia paling hidup, jadi warnanya tampak jelas secara alami. Semua orang berbicara, dan mata semua orang tertuju pada wanita di dinding kristal, dan tidak ada seorang pun yang bersedia mengalihkan pandangan. Mengapa begitu indah, dan memiliki kesan suci yang membuat orang tak berani menodainya, seru seorang utusan aliansi 7 alam. Wanita di dinding kristal itu tak hanya cantik, tetapi juga cantik tanpa terkesan mempesona. Temperamennya seolah berasal dari sesuatu yang suci. Rasanya siapapun akan merasa malu untuk tidak menghormatinya sedikitpun. Setelah semua orang menonton untuk waktu yang lama, Di Feitian berkata dengan suara berat, kau ingin melihat. Aku sudah menunjukkannya padamu. Tidak ada harta karun zaman di sini. Bisakah kau pergi sekarang? Kalimat ini akhirnya mengembalikan pikiran mengembara utusan aliansi 7 alam dan membuatnya mengingat tujuan datang ke sini. Para utusan aliansi 7 alam berkumpul di sini kali ini untuk memastikan apakah ada harta karun pembuat zaman di dunia dinding kristal. Namun, kini kita dapat melihat dengan jelas situasi di dunia dinding kristal. Tidak ada harta karun yang mendobrak zaman, bahkan tidak ada harta karun sama sekali. Yang ada hanyalah seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa. Dengan kata lain, utusan aliansi 7 alam tidak lagi memiliki posisi. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, saya harus pergi. Memang tidak ada harta karun zaman di sini. Sepertinya rumor itu salah. Entah siapa yang menyebarkan berita bahwa ada harta karun zaman di dunia kecil dinding kristal, tapi sekarang jelas hanya ada seorang wanita. Jika tidak ada harta karun zaman, maka kita tidak punya pilihan selain pergi. Seorang utusan dari aliansi 7 alam tak dapat menahan diri untuk bertanya, tunggu sebentar, Di Feitian, apa yang ingin kau lakukan dengan membawa wanita ini kembali ke Netherworld? Itu bukan urusanmu. Di Feitian menoleh, menanggapi dengan ekspresi dingin, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh utusan aliansi 7 alam, meninggikan suaranya, dan mendengus dingin, kau pikir ada harta karun zaman di sini? Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Karena aku sudah melihatnya, kau boleh keluar sekarang, kan? Dewa Naga Berjanggut memiliki temperamen yang relatif stabil, dan kali ini dialah yang mengepalai misi aliansi 7 alam. Kini telah dipastikan bahwa tidak ada harta karun pembuat zaman di dunia dinding kristal, dan aliansi 7 alam tidak berhak terus mempermalukan Kaisar Feitian. Dewa Naga Berjanggut melangkah maju dan berkata, sepertinya rumor itu memang berbeda dari fakta. Kami telah memastikan bahwa tidak ada harta karun zaman di dunia dinding kristal. Sesuai kesepakatan sebelumnya, kami akan pergi sekarang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Naga Berjenggot, utusan aliansi 7 alam tahu bahwa tidak ada alasan untuk menunda lebih lama lagi, tetapi dia masih menatap wanita di dunia dinding kristal dengan sedikit enggan. Wanita itu begitu cantik sehingga orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Tapi apapun yang terjadi, aliansi 7 alam dan Di Feitian telah memiliki kesepakatan sebelumnya, dan sekarang telah dipastikan bahwa tidak ada harta karun pembuat zaman di dunia dinding kristal, jadi mereka hanya bisa pergi. Semua orang mulai mundur satu demi satu. Ketika Yesuan melihat utusan dari aliansi 7 alam hendak pergi, dia mengerutkan kening dan berpikir, selalu merasa ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, Di Feitian telah dengan tegas mencegah aliansi 7 alam menjelajahi dunia kecil dinding kristal, yang berarti pasti ada rahasia di dunia kecil dinding kristal yang tidak boleh diketahui orang lain. Namun kini setelah melihat dunia dinding kristal dengan jelas, hanya ada satu wanita di dalamnya. Dunia dinding kristal tidak besar, dan seluruh gambarnya dapat dilihat sekilas. Tidak ada kemungkinan menyembunyikan harta karun lainnya. Karena hanya ada satu wanita di dunia dinding kristal, tidak ada harta karun yang membuat zaman. Lalu mengapa Di Feitian berusaha keras menghentikan aliansi 7 alam sebelumnya? Ini tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, Yesuan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Dewa Yi dari alam ilahi. Mata Tuan Yi terpaku pada wanita di dunia dinding kristal. Ia tak pernah berpaling. Ia tersadar kembali setelah ditampar 2 kali dan bertanya, apa yang terjadi? Yesuan berbisik kepadanya, bisakah kau memastikan kapan dunia dinding kristal ini ada sampai sekarang? Ketika Dewa Yi dari alam ilahi mendengar pertanyaan ini, dia tiba-tiba tersadar dan menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dunia dinding kristal. Pada saat yang sama, Di Feitian mulai mengusir para utusan dari aliansi 7 alam. Beberapa dari mereka tertarik pada wanita di dinding kristal dan enggan pergi. Keluar dari sini. Di Feitian berdiri di depan dunia dinding kristal dan berteriak kepada semua orang. Tepat pada saat ini, Dewa Yi dari alam ilahi mengulurkan tangannya dan mendorong Yesuan ke depan, mengirimkan pesan kepadanya menggunakan pikiran ilahinya. Ketika Yesuan mendengar pesan telepati dari Tuan Yi dari alam ilahi, ia tertegun sejenak. Ia sudah terdorong ke depan kerumunan, menghadap Di Feitian. Ketika Di Feitian melihat Yesuan berdiri, cahaya ganas melintas di matanya dan dia berkata dengan suara menyeramkan, apakah kamu mencari kematian?
Yesuan mendongak dan menatapnya, lalu berkata dengan keras, bahkan jika aku ingin mati, kau tidak bisa membasmiku. Mata Di Feitian tiba-tiba berkilat penuh niat membasmi. Ia perlahan mengepalkan tangan kanannya dan berteriak dingin, oke. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu dan menguburmu di sini. Sebelum kalian melakukan apapun, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Yesuan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lantang, para utusan dari Aliansi Tujuh Alam, harap perhatikan baik-baik. Apa yang tersegel di dinding kristal ini adalah harta karun zaman ini. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah batu menimbulkan ribuan ombak, dan semua orang langsung berteriak kaget apa. Awalnya, semua utusan Aliansi Tujuh Alam tertarik pada wanita di dinding kristal dan mengabaikan masalah yang paling kritis. Terbangun pada saat ini, para utusan Aliansi Tujuh Alam mencoba menggunakan indera keilahian mereka untuk menyelidiki berapa lama dunia dinding kristal ini telah ada. Ternyata tidak mungkin untuk menyimpulkan apapun karena sudah terlalu lama berlalu. Setelah menyelidiki dengan indera kedewaan mereka, orang-orang kuat dari Aliansi Tujuh Alam dengan jelas menemukan bahwa dunia dinding kristal kecil ini bukan berasal dari zaman kuno, bukan pula dari zaman prasejarah, bukan pula dari zaman tandus, tetapi jauh lebih tua dari zaman tandus. Dunia kecil berdinding kristal ini, sudah ada bahkan lebih lama dari zaman kuno. Sangat mungkin dunia ini sudah ada sejak era kepunahan terakhir. Seseorang dari Aliansi Tujuh Alam langsung berseru. Karena era kepunahan terakhir sudah terlalu lama, sudah berlangsung setidaknya 60 juta tahun. Oleh karena itu, ketika orang-orang kuat dari Aliansi Tujuh Alam menggunakan indera kedewaan mereka untuk menjelajahi dunia dinding kristal kecil ini, mereka hanya dapat memastikan bahwa keberadaan dunia dinding kristal kecil ini jauh lebih lama daripada zaman dahulu kala, tetapi apakah benar-benar selama 60 juta tahun tidak dapat dipastikan hanya dengan menggunakan indera kedewaan mereka untuk menjelajah. Akan tetapi, selama waktu tersebut melampaui zaman purba, kemungkinan bahwa itu adalah era kepunahan sebelumnya, sangat tinggi. Dewa Naga Berjanggut pun menyadari hal ini dan menatap wanita yang tersegel di dunia dinding kristal dengan tatapan serius, merasa sedikit tidak percaya dalam hatinya. Wanita di dinding kristal itu tampak seperti makhluk hidup. Siapa sangka dia adalah seseorang yang telah hidup puluhan juta tahun yang lalu. Bahkan jika dia sudah tidak hidup, dia terawetkan dengan sangat baik. Ketika utusan Aliansi Tujuh Alam menemukan bahwa wanita di dinding kristal itu mungkin adalah seseorang dari era kepunahan sebelumnya, kengerian di hati mereka tak terlukiskan. Rumor tentang harta karun zaman ini telah menarik perhatian Aliansi Tujuh Alam. Jika itu adalah seseorang yang pernah hidup di era Nirvana, bahkan jika ia sudah tiada, itu akan lebih mengejutkan daripada harta karun zaman ini. Jika kita dapat menemukan beberapa informasi tentang era kepunahan sebelumnya dari wanita ini, itu akan menjadi harta yang sangat besar. Setelah memikirkan hal ini, Dewa Naga Berjenggot berkata kepada Kaisar Feitian dengan suara berat, jika dunia dinding kristal ini telah ada sejak zaman terakhir Nirvana, maka dunia ini lebih penting daripada harta karun zaman itu dan mungkin berkaitan dengan kebenaran zaman Nirvana. Tujuh alam harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ketika Kaisar Feitian mendengar apa yang dikatakan Dewa Naga Berjanggut, amarah tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berteriak dengan marah, saya pikir kamu hanya sedang menguji keberuntunganmu. Bencana Nirvana menyangkut masa depan seluruh dunia hampa. Keputusannya bukan sepenuhnya milikmu. Selama wanita di dinding kristal itu terkait dengan era Nirvana, masalah ini juga terkait dengan Aliansi Tujuh Alam. Kata Dewa Naga Berjenggot dengan nada tegas. Benar sekali, Di Feitian, kalau kau ingin memonopoli rahasia bencana Nirvana, kau harus tahu akibatnya. Ancam salah satu utusan Aliansi Tujuh Alam. Mengapa tujuh dunia yang lebih tinggi melarang dunia yang lebih rendah lainnya untuk naik? Bukankah itu untuk mencegah datangnya bencana pemusnahan ketika mereka melancarkan perang hukuman dewa? Akan tetapi, semua informasi mengenai bencana pemusnahan itu berasal dari prasasti Laut Luas. Faktanya, tujuh dunia superior masih tahu sangat sedikit tentang bencana pemusnahan. Lagi pula, tak seorang pun pernah mengalami malapetaka nirwana, dan semua rumor tentang malapetaka nirwana itu bersumber dari prasasti di lautan luas dan spekulasi. Masih banyak misteri tentang nirwana yang belum terpecahkan. Kini, seseorang yang mungkin pernah hidup di era terakhir Nirvana telah muncul. Meskipun ia telah tiada, ia mampu memecahkan banyak misteri. Karena alasan ini, tujuh dunia superior tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika Kaisar Feitian berani menjadi musuh tujuh dunia superior dalam masalah bencana pemusnahan, maka perang hukuman ilahi dapat turun ke dunia inferior dan juga ke dunia Hades kuno. Oleh karena itu, Di Feitian tahu betul bahwa selama wanita di dinding kristal itu terkait dengan bencana pemusnahan, dia harus memberitahukannya kepada Aliansi Tujuh Alam. Hal ini membuat Di Feitian makin marah, dan dia menyalahkan semua kemarahannya kepada satu orang. Jika bukan karena orang ini, dia akan mampu menangkis serangan dari Aliansi Tujuh Alam hanya dengan Obelis.
Jika bukan karena orang ini, utusan aliansi tujuh alam akan pergi sendiri setelah melihat bahwa tidak ada harta karun zaman di dunia dinding kristal. Situasi saat ini menjadi seperti ini sepenuhnya karena orang ini. Di Fei Tian menatap Ye Xuan dengan tatapan dingin, niat membasmi muncul dalam hatinya, tetapi dengan kehadiran utusan dari aliansi tujuh alam saat ini, dia tentu saja tidak dapat mengambil tindakan. Setelah berdiskusi dengan utusan aliansi tujuh alam lainnya, Dewa Naga Berjenggot mengajukan permintaan kepada Di Fei Tian karena wanita di dinding kristal kemungkinan besar merupakan sosok dari era Nirvana sebelumnya. Aliansi tujuh alam harus turun tangan dalam masalah ini, dengan harapan dapat memecahkan beberapa misteri tentang bencana Nirvana. Tentu saja, atas nama aliansi tujuh alam, saya berjanji bahwa selama ada bukti bahwa wanita di dinding kristal itu tidak ada hubungannya dengan bencana Nirvana, aliansi tujuh alam akan segera mundur. Di Fei Tian tentu saja tidak ingin setuju, tetapi dia menghadapi tujuh dunia superior, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah terdiam cukup lama, dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah memikirkannya, Dewa Naga Berjanggut menjawab, ide awalnya adalah menghancurkan dinding kristal dan melihat apakah wanita di dalamnya ada hubungannya dengan bencana pemusnahan. Di Fei Tian terdiam. Ia tidak langsung setuju, tetapi juga tidak keberatan. Dia mendengus dingin, saya khawatir Anda tidak dapat menembus dinding kristal ini. Tidak apa-apa, ayo kita coba bersama. Ada begitu banyak orang kuat di aliansi tujuh alam, pasti akan selalu ada yang bisa menghancurkan dinding kristal ini. Dewa Naga Berjenggot cukup yakin akan hal ini. Jika tak seorang pun di aliansi tujuh alam mampu menembus dinding kristal ini, maka mustahil bagi siapapun di kehampaan untuk memiliki kemampuan ini. Setelah merenung cukup lama, Kaisar Fei Tian mengajukan permintaan jika Anda ingin saya berbagi informasi era keheningan dengan aliansi tujuh alam, saya bersedia. Namun, ada syaratnya. Dunia kecil berdinding kristal ini beserta seluruh isinya adalah milik klan Kaisar kuno kegelapan saya. Aliansi tujuh alam hanya memiliki wewenang untuk berbagi rahasia dan tidak boleh bersaing memperebutkan kepemilikan. Jika aliansi tujuh alam menyetujui syarat ini, maka saya juga bersedia berbagi informasi dengan Anda. Dewa Naga Berjenggot dan utusan lain dari aliansi tujuh alam saling memandang dan menyetujui permintaan berikutnya. Baiklah, ayo kita lakukan. Lagi pula, dunia dinding kristal ini ditemukan oleh Di Fei Tian. Aliansi tujuh alam tidak memiliki posisi untuk bersaing memperebutkan kepemilikan dunia dinding kristal. Mereka hanya ingin mengetahui informasi terkait era Nirvana. Selama mereka bisa mencapai tujuan ini, itu sudah cukup. Di Fei Tian mencapai kesepakatan dengan aliansi tujuh alam, dan kedua belah pihak mulai berpikir bersama tentang cara memecahkan dinding kristal. Karena ada seorang wanita yang tersegel di dunia dinding kristal, tidak ada yang tahu kondisi tubuh wanita itu saat ini. Oleh karena itu, tidak ada yang berani membombardir dunia dinding kristal dengan cara yang terlalu kuat, karena takut tubuh wanita di dalamnya akan hancur secara tidak sengaja. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menggunakan cara yang lembut untuk melarutkan dinding kristal sedikit demi sedikit dan mengeluarkan tubuh wanita di dalamnya. 1680